Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Seperti biasa, kajian rutin setiap hari Ahad, dan Ahad ini bersama Ustazah kita Umi Hani. Dan 2 Ahad kemudian nanti akan seperti biasa bersama bergantian dengan Ustazah kita Umi Sumartini. Dan sangat alhamdulillah senang sekali di pondok ini, selain silaturahim bersama ibu-ibunya yang solehat, kita juga di sana diajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tausiah-tausiahnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi sahabat semua, datanglah ke pondok kami, Pondok DHM Darul Hidayah Madani, untuk mencari ilmu untuk bekal kelak kita nanti di akhirat. Datanglah ke pondok DHM Darul Hidayah Madani di Kupang Air Teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tentang keutamaan tilawah, ya Ibu. Nah, kita biasakan ketika kita menghadiri majelis ilmu, ya alhamdulillah ya, saya lihat ibu-ibu sudah mempersiapkan senjata masing-masing ya, yaitu pena dan juga buku tulis. Ini membuktikan bahwasanya kita serius ya, serius dalam mencari ilmu ya. Baik, sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Darda ini ya, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Masya Allah. Memang ya, seperti halnya di hari Ahad yang lewat, kita sudah sama-sama mendengar kajian yang disampaikan oleh siapa, ulama atau Ustadz A'agim ya. Beliau menyampaikan bahwasanya ada 2 kunci bahagia, kata beliau. Yang pertama apa Ibu? Yang pertama adalah iman. Kemudian yang kedua amal soleh. Jadi dua-duanya ini, iman dan amal soleh itu bisa kita laksanakan harus dengan ilmu. Jadi kita memang butuh ilmu untuk untuk menjalani kehidupan ini. Kalau tidak ada ilmu ini, makanya katanya kalau misalkan kita masih sering galau, sering sedih, sering kacau balau pikirannya, berarti ada yang kurang di sana. Berarti kita belum beriman dan juga belum beramal soleh. Nah, ternyata memang iman ini memang tidak serta merta dia naik terus. Dia terkadang turun. Makanya iman itu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bertambah dan juga berkurang. Dia akan bertambah dengan ketaatan kepada siapa? Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita berusaha memperbanyak sholat kita, kemudian memperbanyak baca Al-Qur'annya atau ibadah-ibadah lain, tentunya iman kita akan naik. Nah, kalau misalkan dia turun, berarti yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah. Mungkin saja mungkin saja yang kita anggap sepele dan ternyata dia sudah merupakan maksiat. Contohnya apa Ibu? Yang mungkin biasa di ini ke ibu-ibu biasanya ya, gibah contohnya. Itu kita terlihat mungkin kita nggak sadar bahwasanya itu dosa, itu sebuah maksiat. Nah, itu bisa mengurangi iman kita. Yang kusubil maksiat atau
iman kita itu bisa berkurang dengan kelalaian kita juga. Nah, itu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa berilmu dan juga bisa beriman dan juga melaksanakan amal soleh, yaitu dengan cara berilmu. Makanya salah satunya, alhamdulillah, kita disiapkan wadah di sini atau tempat untuk mencari dan tapi alif kecilnya itu cuma garis sedikit aja, tapi dia menghadap ke atas. Apa istilahnya itu bukan miring seperti ini, bukan pakai gitu, tapi ada seperti alif ya, lurus. Kalau misalkan ada papan tulis enak ya, biar bisa dijelaskan. Kayaknya papan tulis ada di dalam ya. Mungkin panitia bisa mengambil biar lebih jelas, jadi kita lebih ngerti gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar lewat-lewat saja. Jadi kalau ada huruf mat itu dibaca dua harokat. Nah, alif, waw, dan ya. Kalau waw itu sebelumnya biasanya berharokat domah. Domah itu bunyinya apa? Bunyi u, ya, bunyi u. Jadi contohnya tadi ma, itu jadi apa? Mu, dua harokat. Mu. Tapi kalau dia hanya sekedar satu huruf a misalkan atau ba, cukup satu harokat saja, satu ketukan saja, jangan dibaca panjang. Seperti contohnya tadi apa? Qul anada'u, itu kan sudah ada huruf waw, apa? Mat waw ya, huruf waw. Jadi kita baca dua harokat. Qul Agak mundur agak mundur ke sana. Ain sama huruf waw. Jadi Mundur ke sana. Kemudian qul anada'u min duni ada huruf waw mat ya. Min duni. Terus di Allah ini juga tadi kita banyak keliru. Jadi Allah itu juga ada cara bacanya, ada tafkhim, ada apa? Tarkik, ada tebal, ada tipis. Kalau dibaca tebal itu dia sebelum kalimat Allah itu berharokat dhammah atau fathah. Tapi kalau seperti di ayat ini dia sebelum kalimat Allah itu berharokat kasroh. Jadi kita baca tarkik atau tipis. Kita bacanya min dunillahi. Kita nggak boleh baca min dunillahi, nggak boleh. Ya, min dunillahi jadi tipis ya. Atau tarkik. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia domah seperti atau fathah dengan tebal atau tafkhim. Contohnya qul huwallahu. Tidak boleh kita baca qul huwallahi. Boleh. Ya angel juga lah. Nak ngono. Ya, seperti itu. Seperti bismillah, sebelum Allah itu kan harapannya kasroh atau di bawah, jadi dibaca tipis. Bismillah, nggak boleh bismillahi, nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi untuk ini sekarang mat dulu ya, karena kita sering terjadi kesalahan di mat panjang pendeknya itu ya.